Film yang akan saya bawakan kali ini mempunyai teka-teki yang mustahil buat ditebak. Pasti mustahil, kecuali kamu punya naluri tajam dan cara berpikir yang melampaui rata-rata kecerdasan manusia. Ini adalah sebuah series berjudul Presumed Innocent yang mempunyai 8 episode dengan total durasi 7 jam. Siapkan logikamu, please fokus dan cari posisi ternyaman buat nonton. Mari kita mulai dan selamat menyaksikan. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Rusty Sabich. Dia adalah seorang jaksa wilayah Chicago, punya istri bernama Barbara dan 2 anak. Dalam pekerjaannya, dia mempunyai partner seorang wanita yang mempunyai kecerdasan luar biasa dan dia bernama Caroline. Udah banyak kasus yang Rusty dan Caroline selesaikan dengan status kemenangan telak. Dan kini mereka berdua sedang dihadapkan dengan sebuah kasus yang cukup berat dan sadis. Tragedi pembunuhan seorang wanita yang dilakukan dengan cara yang keji. Bonnie Davis was a daughter. Terdakwa dari kasus ini adalah seorang pria tua bernama Liam. Sebagai jaksa yang menangani kasus ini, Rusty dan Caroline berhasil mengumpulkan semua bukti yang menunjukkan bahwa memang benar si Liam lah pelakunya. Sidik jari, jejak darah, motif, semuanya seolah saling mengunci dan membentuk satu kesimpulan yang tak bisa dibantah. Liam terbukti bersalah. The jury involved the title case, Liam Reynolds, guilty of murder in the first degree. And being fucked over! Kasus pun ditutup dengan status kemenangan mutlak. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu, saat Rusty sedang bersantai bersama keluarga, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah telepon dari rekan kerjanya. Telepon itu berisi berita bahwa Caroline ditemukan sudah tak bernyawa di kamar apartemennya. Tak lama kemudian Rusty pun langsung datang ke sana buat memastikan semuanya. Melihat itu, ada sesuatu dalam dirinya yang hancur seketika. Perasaan yang gak bisa dijelaskan, campur aduk antara kehilangan, kaget, dan ketakutan yang belum ia pahami sepenuhnya. Nah, terus karena Caroline tuh pengacara atau jaksa yang terkenal banget, berita pun langsung menyebar dengan cepat. Di kantor jaksa terlihat kepala jaksa Chicago yang bernama Raymond. Raymond menugaskan Rusty buat ngambil kasus ini, tapi nggak sesimpel itu. Ada pengacara lain yang iri atau merasa lebih punya kemampuan buat ngambil kasus ini. Nah, di sini akan sedikit saya jelaskan kondisinya. Diketahui Raymond si pria tua ini kan adalah ketua jaksa, tapi masa jabatannya udah habis dan tinggal nunggu hari buat pelantikan kepala jaksa yang baru. Bahkan kepala jaksa yang baru pun udah berangkat ngantor ke sana. Nah, mumpung belum dilantik, Raymond masih memegang kendali penuh soal keputusan. Makanya Raymond nunjuk si Rusty buat nanganin kasus ini karena memang secara prestasi, si Rusty jauh lebih hebat daripada pengacara lainnya. Tapi bukan gak mungkin juga ketika nanti kepala jaksa baru udah dilantik, kepala jaksa yang baru bakal ngambil alih kasus ini buat dikasih ke pengacara Tommy karena Tommy sama jaksa yang baru itu tuh terbilang sangat akrab. Keadaannya, Rusty dan Tommy, keduanya selalu bersaing, saling menyalip dalam menangani kasus-kasus besar dan Tommy sangat membenci Rusty karena selalu kalah darinya. Rusty's case, all right? I should take the case. Well, first of all, because Raymond asked me to be. And second, I'm better than Tommy. Oke, singkatnya kasus mulai diambil oleh Rusty. Ia mengumpulkan data, menyelidiki setiap jejak yang tertinggal. Fokusnya jelas, menemukan siapa yang pantas disebut sebagai tersangka utama. Dalam kasus ini, Rusty yakin banget kalau ini adalah ulah dari si Liam yang dia jeblosin ke penjara beberapa bulan lalu. Caranya mirip, ikatan tali yang digunakan persis sama, bahkan posisi tubuh korban pun identik. Tapi masalahnya, Liam sudah ada di dalam penjara. Nah, karena itu muncullah 2 kemungkinan. Mungkin aja Rusty telah memenjarakan orang yang salah, sehingga pelaku sebenarnya masih beraksi. Atau mungkin aja Liam menyuruh seseorang dari luar untuk melakukan eksekusi ini. I have an idea. Okay. Bonnie Davis. Do you really think there's a connection? The two of them were tied up in exactly the same way. So you're saying that we put an innocent man behind bars? Hari demi hari, Rusty terus berusaha menggali lebih dalam. Ia datang ke tempat autopsi, menyelidiki setiap detail yang bisa jadi petunjuk. Ia bahkan mengunjungi penjara untuk menginterogasi Liam secara langsung, namun hasilnya nihil. Semua upaya tak membuahkan barang bukti yang bisa mengarahkan pada siapa status tersangka layak diberikan.
Dugaan yang ada di kepala Rusty hanya sekedar dugaan, tanpa bukti konkret yang bisa dibawa ke pengadilan. Satu-satunya hal yang ia ketahui adalah Liamlah satu-satunya orang yang punya motif untuk membalas dendam pada Caroline. Carolyn Polimas. There's two things that I never forget. Ruined my life. Mr. Caldwell, I'm sorry for just, Carolyn spoke of you. Setelah dari penjara, Rusty coba buat datang ke rumah mantan suami Caroline. Jadi di sini Caroline itu adalah seorang janda dan punya satu anak, tapi diketahui anaknya ikut mantan suaminya. Di rumah mantan suaminya, Rusty nggak dapat info apapun karena menurut cerita dari mantan suaminya, mereka sudah lama tak berkomunikasi, bahkan sudah saling melupakan dan bisa dibilang sama sekali nggak kenal. Singkat cerita, hari-hari berlalu dan akhirnya jaksa yang baru dilantik. Jaksa baru itu bernama Nico. Setelah menjabat, Nico langsung mengajak Rusty dan Raymond dan Tommy mengadakan rapat pribadi. Dalam rapat itu, Nico menyampaikan keputusan besar ia ingin kasus ini diserahkan kepada Tommy. Tentu saja Rusty dan Raymond langsung menolak. Sesuai aturan, jaksa baru tidak bisa begitu saja mengalihkan kasus yang sudah berjalan tanpa alasan yang sah dan jelas. Namun perlawanan Rusty langsung terbantahkan dengan sebuah fakta yang Tommy punya. Tommy mengakui bahwa dia juga menyelidiki kasus ini secara diam-diam, walaupun hak investigasi sepenuhnya ada di tangan Rusty. Di sana, Nico dan Tommy menunjukkan sesuatu yang tak bisa dibantah lagi, dan akhirnya sebuah fakta mengejutkan terungkap. Tommy menemukan ternyata Caroline sedang hamil saat wassalam. Tommy bertanya-tanya siapakah ayahnya, padahal si Caroline adalah seorang janda. Lalu fakta dari hasil forensik yang baru saja keluar menunjukkan bahwa banyak sidik jari Rusty di apartemen Caroline, bahkan hampir di semua sudut ruangan, termasuk di dalam kamarnya. It's available. Several sets of fingerprints were found. we were work colleagues. I was at the scene following her death. You were gloved up, and your fingerprints were found in her bedroom. Were you and Caroline romantically? Keadaan pun berbalik drastis. Fakta-fakta baru muncul dari mulut Tommy, dan Tommy menekan beberapa pertanyaan pada Rusty apakah mereka mempunyai hubungan spesial selain pekerjaan. Akhirnya Rusty pun mengakui bahwa ia memang pernah menjalin hubungan dengan Caroline, tapi itu sudah sangat lama. Menurut Tommy, fakta yang barusan dia ungkap membuat kasus ini harus diserahkan padanya, karena tidak menutup kemungkinan Rusty adalah pelaku utamanya. Mulai dari sidik jari Rusty ditemukan di hampir setiap sudut kamar apartemen Caroline, panggilan telepon yang tercatat juga mengarah pada keterlibatannya, dan semua bukti itu menurut Tommy adalah bukti yang cukup untuk mencurigai si Rusty. You want me to repeat the question? Were you aware that Caroline was pregnant at the time? Relationship with Carolyn Polimas. You have any idea who the father might be? Karena keadaan berbalik, Rusty sempat sedikit marah dan merasa kenapa dirinya malah diinterogasi. Tapi dengan santai, Tommy menjawab kalau memang inilah jalan yang seharusnya. Akhirnya Rusty yang harusnya menangani kasus itu, kini malah harus menjadi tersangka utama. Setelah dari sana, Rusty datang ke psikiater langganannya. Di sini diperlihatkan bahwa meninggalnya Caroline sungguh sangat membuat Rusty sedih. Hubungan mereka jauh lebih dari sekedar perselingkuhan biasa. Bisa dibilang Rusty menggunakan seluruh hatinya untuk menjalani perselingkuhan itu. There was something about that first encounter. She just woke me up, you know. With Carolyn, it was just pure. She was brilliant, Carolyn. Meaning? But it was. Don't. Setelah pertemuan dengan psikiater, Rusty terlihat sangat stres. Bahkan ketika Rusty pulang ke rumah, dia merasa sangat terpojok. Dia tahu gak lama lagi Tommy pasti akan menyebarkan berita ini ke media. Merasa gak punya jalan keluar, akhirnya Rusty memutuskan mengaku kepada istrinya bahwa dia dan Caroline memiliki hubungan spesial. Bahkan lebih dari itu bahwa Caroline sedang hamil yang mungkin saja itu adalah anaknya. Rusty berpikir keadaan akan lebih terkendali jika istrinya mengetahui dari mulutnya langsung daripada tahu dari orang lain atau media. Carolyn was pregnant, and they think that it was mine, and I'm a suspect in her murder. I'm sorry. Istrinya pun gak bisa berkata apapun. Sampai pada malam harinya saat makan malam bersama kedua anaknya, Barbara memaksa Rusty untuk menceritakan apa yang sedang terjadi karena Barbara tak mau anaknya mengetahuinya dari orang lain atau mungkin teman di sekolah yang akan membulinya jika kasus ini beredar di media.
Akhirnya, semua yang selama ini Rusty coba tutupi mulai terungkap. Dia harus menghadapi konsekuensinya, tak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi keluarganya. Guys, phones down, please. So something has happened, and before you hear it, so your father has something he would like to. I want you to know that I don't think that now is the time or fucking time or place. What's going on? Carolyn Bleemus and I were having an affair going on for very long. I think it's better that you see it on the news or... Anak-anaknya tampak sangat kecewa. Tanpa sepatah kata pun, mereka memilih untuk pergi ke kamar merenung bersama ibunya. Dalam kesendiriannya, Rusty merasa terperangkap dalam dunia yang ia ciptakan sendiri. Dan kini semua itu harus dipertanggungjawabkan. Are you gonna leave him? And that is very difficult. Setelahnya, Rusty pun mencoba menenangkan pikiran sambil rebahan. Tapi dia tetap nggak bisa tenang. Dia tahu dengan kebencian yang dimiliki Tommy, pasti Tommy akan mengumpulkan segala alibi untuk menjebloskannya ke penjara. Walaupun sebenarnya bukan Rusty lah pelakunya. Rusty yakin bahwa Tommy akan tetap menjadikannya tersangka karena dendam pribadi. Selagi dia mikir, tiba-tiba di tengah malam terdengar suara gerombolan mobil yang datang ke rumahnya. Ternyata itu merupakan penggeledahan dari pihak penyidik. Semua barang yang berpotensi menjadi barang bukti dibawa, bahkan termasuk komputernya. Mereka akan memeriksa semua data di dalamnya, mencari apapun yang bisa mengungkapkan kebenaran. Keesokan harinya, Rusty datang ke kantor jaksa dan meluapkan amarahnya kepada Tommy dan Nico kenapa melakukan penyidikan di tengah malam. You come to my house at dawn in front of my family? You really think I killed Carolyn? Setelah dari sana, Rusty pun gak nyerah. Dia masih mencoba mencari jalan keluar untuk menyelamatkan dirinya dengan datang ke rumah Raymond yang sekarang sudah tak menjabat sebagai kepala jaksa. Di sana Rusty mempunyai rencana untuk melawan Tommy dan Nico di pengadilan dengan menggait Raymond sebagai pengacaranya. Namun di sini Raymond menolaknya karena dia mengetahui dengan segala hasil dan fakta forensik di mana ditemukan sidik jari Rusty dan juga hubungan gelap yang dijalaninya, akan sangat mungkin Tommy bisa berhasil memenjarakan Rusty walaupun sebenarnya bukanlah Rusty pelakunya. You better get yourself an attorney. That's why I'm here. No. But do you really think that I killed her? Do you? I thought I did. Sebenarnya di sini Raymond sangat ingin membantu. Hal itu terlihat ketika berita sudah menyebar luas dan jaksa Nico telah mengumumkan Rusty sebagai tersangka utamanya. Raymond merasa iba melihat itu. Tapi nyatanya Raymond sudah memutuskan untuk pensiun dan tak akan terjun lagi ke dunia yang dulu. Ditambah lagi istrinya juga tak akan setuju. Lalu di hari berikutnya, proses kasus pun berjalan dengan prosedur-prosedur yang harus diikuti Rusty. Rusty menjalani semuanya sendirian tanpa didampingi pengacara, tanpa dukungan keluarga, dan tanpa siapapun. Terlihat Rusty yang udah pasrah dengan apapun yang akan terjadi. Rusty akan menerimanya. Akhirnya proses pun berlanjut hingga tibalah waktunya untuk sidang tuntutan. Sidang ini akan menentukan apakah Rusty sebagai tersangka harus dikurung dalam penjara selama proses sidang atau Rusty bisa menjalani tahanan bebas selama sidang hingga vonis akhir dijatuhkan. Criminal case 861246. The arrest of a former prosecutor is taken into custody at his residence, where he now awaits arraignment. The defendant is charged herein. Di ruang persidangan, sebuah harapan muncul di wajah Rusty karena ternyata anak istri bahkan Raymond telah ada di sana dan menjadi kuasa hukumnya. Akhirnya persidangan pun dimulai dan kini mantan ketua jaksa melawan jaksa yang baru pun diselenggarakan. Raymond Horgan for the defense, Judge, Your Honor. The defendant is present. Isi persidangannya menampilkan dari pihak Tommy yang meminta agar Rusty ditahan di penjara selama sidang vonis belum dilakukan.
Tommy juga menunjukkan sebuah fakta bahwa tak ada kemungkinan lain yang menunjukkan ada pelaku selain Rusty. Karena ini kasus yang kejam dan Rusty bisa membahayakan jika dibiarkan bebas di luar. Tapi dengan kemampuan Raymond yang membantah tuduhan itu belum cukup untuk memenjarakan Rusty jika dilihat dari kelengkapan alat bukti, bahkan yang diajukan oleh pihak Tommy hanyalah asumsi belaka atau hanya sekedar motif. We would like the court to enter a plea of not guilty to the charge. The charge in this case is entirely false. Any basis in fact. Your Honor, given the depravity, people would ask, you said at your earliest convenience. Let us aim for justice to be done. The defendant is remanded. This proceeding is adjourned. Yeah, goes without saying. You gotta be kidding me. Fuck thing one, fuck thing two. Akhirnya sidang pertama kali ini, Rusty dan Raymond berhasil unggul dengan keputusan yang lebih menguntungkan bagi Rusty. Namun kelegaan itu hanya sementara. Pada malam hari setelah sidang, saat Rusty berada di rumah, ia menerima sebuah pesan yang bertuliskan, "Aku melihatmu di sana." Istrinya yang mengetahui pesan itu langsung menanyakan apa maksudnya. Dengan berat hati, Rusty akhirnya mengaku bahwa ia telah berbohong saat mengatakan hubungannya dengan Caroline hanya terjadi di masa lalu. Ternyata pada malam Caroline meninggal, Rusty sempat datang ke apartemennya. Saw you where? I'm assuming that they mean I wasn't there to kill her. Keesokan harinya, Rusty kembali menerima pesan dari nomor yang sama. Kali ini pesan itu meminta agar dia datang sendirian ke sebuah lokasi. Rusty pun langsung menunjukkan pesan itu pada Raymond. Raymond menyarankan jika Rusty memang tidak melakukan perbuatan keji itu, lebih baik menyerahkannya kepada polisi dan biarkan mereka menyelidikinya. Namun di tengah kebingungannya, Rusty memutuskan untuk tetap pergi ke lokasi yang diminta oleh si pria misterius. Michael? Why did you kill her? I didn't kill her. Yeah, well, that's funny. Because I have pictures of you. You have photographs of her that night? Ternyata pengirim pesan itu adalah anak dari Caroline. Pada malam sebelum kejadian, anak Caroline datang ke apartemen dan melihat Rusty masuk ke sana. Bahkan anak Caroline sempat memfoto dan memvideokan keberadaan Rusty. Rusty langsung meminta agar video tersebut diserahkan pada polisi untuk diselidiki. Namun, ternyata anak Caroline sudah memberikan video itu kepada Tommy. I already gave them to the police. I met with the district attorney. Nah, setelah itu di momen penyerahan barang bukti pada pengadilan, semua pihak berkumpul termasuk hakim, Tommy, dan Rusty di situ. Anehnya di situ Tommy tak menyerahkan video yang sebelumnya disebutkan oleh anak Caroline bahwa ada video Rusty berada di apartemen di malam kejadian. Tapi di sini kenapa video itu disembunyikan oleh Tommy? Bukannya hal itu bisa memperkuat dugaan, Raymond pun langsung melaporkannya ke hakim bahwa ada bukti yang disembunyikan oleh Tommy. We just received photographic evidence that we're still in the process. You are going to turn over that evidence today. It's the first place I'm going to come looking. Nah, bahas yang tadi kenapa barang bukti diumpetin sama si Tommy, di sini Raymond dan Rusty curiga bahwa Tommy sebenarnya tak ingin mencari keadilan, melainkan hanya ingin memenjarakan Rusty karena diketahui sedari dulu Tommy sangat membenci Rusty. Maka dari itu, Tommy menyembunyikan bukti agar tak ada kemungkinan orang lain yang bisa dijadikan sebagai tersangka. Jadi gini, waktu itu kan Rusty pas belum jadi tersangka sempat datang ke rumah mantan suami Caroline untuk mencari informasi. Nah, informasi yang didapat menunjukkan bahwa mereka sudah tak lama berkomunikasi. Bahkan katanya sudah saling melupakan satu sama lain. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apa tujuan anak Caroline datang ke apartemen malam itu? Hal ini membuka kemungkinan bahwa setelah Rusty pergi, ada orang lain yang bisa jadi itu adalah anaknya Caroline masuk ke apartemen. Tentu hal ini bisa menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak Rusty untuk memperluas penyidikan bahwa bukan hanya dialah yang layak dijadikan tersangka. Maka dari itu Tommy berusaha menutupinya agar Rusty tetap menjadi satu-satunya tersangka. Singkatnya, di malam hari, terlihat Rusty menerima kiriman foto dan video dari pihak pengadilan. Sebagai penyandang status tersangka, Rusty memang berhak mengecek bukti dan memberikan sanggahan jika ada yang tak sesuai. Saat Rusty mulai mengecek semua foto dan video, dia melihat sesuatu yang janggal. Terlihat ada orang yang naik sepeda di depan halaman rumah Caroline.
Saat Rusty mengamati dengan lebih teliti, ternyata orang itu adalah Yaps, itu adalah anak laki-laki Rusty yang jelas terlihat ada di sana pada malam kejadian. Terus, apakah maksud dan tujuannya bersambung? Maaf ya teman-teman, tadinya mau dibikin satu video aja. Tapi pas selesai ngedit, ternyata komputer saya nggak kuat buat render video kalau durasinya lebih dari 40 menit. Akhirnya saya potong videonya jadi 2, dan episode selanjutnya sampai ending, insya Allah akan diposting 1 hari setelah video ini tayang. Sampai jumpa di video bagian 2.